pagi, siang, atau sore. Jadi di sini saya ingin presentasikan tentang perencanaan arsitektur 4, yaitu Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Saya Arya Ganesha dengan nomor NIM 2130502030. Oke, kita lanjut. Fakultas. Apa itu fakultas? Fakultas adalah bagian administratif dalam perguruan tinggi atau universitas yang menaungi beberapa bidang studi atau jurusan. Dalam satu universitas umumnya terdapat beberapa fakultas. Next, kedokteran. Apa itu kedokteran? Kedokteran adalah ilmu dan praktik dalam melakukan diagnosis, terapi, dan penjagaan penyakit. Kedokteran meliputi berbagai penyakit perawatan kesehatan yang berkembang untuk mempertahankan dan memulihkan kesehatan dengan pencegahan dan pengobatan penyakit. Kedokteran kontemporer menggunakan ilmu biomedis, penelitian biomedis, genetika, dan teknologi medis untuk mendiagnosis, mengobati, dan mencegah cedera dan penyakit. Biasanya melalui obat-obatan atau pembedahan, tetapi juga melalui terapi yang beragam, antara lain psikoterapi, belat, dan traksi, eksternal dan peralatan medis, biofarmasi, dan radioterapi. Untuk fakultas kedokteran biasanya ada beberapa program studi, terdiri dari 4. Untuk di kasus saya, untuk di UPR, saya memasukkan program studi yaitu pendidikan dokter gigi, teknologi laboratorium medik, dan kesehatan masyarakat. Lalu kita masuk ke ide bentuk. Untuk ide bentuk bangunan bisa dilihat bahwa bangunan orientasinya mengarah ke arah untuk ide bentuk kita bisa lihat bahwa matahari ini adalah matahari terbenam, dan ini adalah matahari terbit, sehingga pada saat pagi matahari pagi menyinari bagian belakang dan samping kanan bangunan, sehingga dengan ini respon saya adalah menghadirkan ruang komunal outdoor pada bagian belakang bangunan, yaitu pada pukul 2 siang, 12 dan pukul 2 siang ada karena shading dari bangunan itu sendiri dari lantai 4 ke lantai 6, sehingga bisa kita lihat ini adalah ruang outdoor yang saya terapkan. Ini adalah bentuk hasil akhirnya. Lalu berikutnya, next, kita masuk ke denah. Ini adalah denah lantai 1, bisa dilihat. Denah ground floor, bisa kita lihat. Sini saya meletakkan ini adalah entrance, backdrop resepsionis, ada void. Di sini kalau voidnya ada sitting bench untuk menunggu, lalu ada perpustakaan, ada ruang diskusi indoor, yaitu ruang diskusi untuk people come and go, hit and run. Jadi people yang mobilitas cepat, diskusi meeting saya sediakan di lantai ground floor. Itu ada food court ada di ground floor. Ini adalah core. Oke, boleh kita next. Ini adalah denah satu. Di sini saya khususkan untuk berbagai macam kebutuhan ruang dan kegiatan fakultas. Ada lobi fakultas, ruang-ruang fakultas, ruang rapat fakultas, ruang dekan, dan ruang wakil dekan. Kita maju next ke denah lantai 2. Di denah lantai 2 saya di sini menyertakan isi lantai 2 dengan khusus untuk kebutuhan dan keperluan ruang dosen dan prodi. Di sini kita lihat ada ruang rapat jurusan, ada ruang diskusi, ruang diskusi atau ruang rapat jurusan, lalu ada ruang sekretaris jurusan dan ruang ketua jurusan. Ada ruang dosen. Untuk di sini ruang dosen saya bagi menjadi 4 sesuai dengan prodi masing-masing ruang dosen. Lalu ada ruang ormawa, saya katakan 4 bidang ruang ormawa. Boleh kita lanjut. Next, ini adalah denah lantai 3. Denah lantai 3 saya mulai maju, kita mulai naik ke ruang-ruang kuliah. Di sini saya menyatakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ruang kuliah tipikal, 11 ruang kuliah tipikal, dan 1 ruang kuliah kecil. Beserta kita ada ruang lab skill atau biasa dikenal dengan ruang OC. Lalu kita naik ke lantai 4. Di lantai 4 masih ruang kelas, di lantai 4
Saya sudah mulai maju ke ruang-ruang khusus untuk lab. Ada 4 ruang lab tipikal 1, 5 ruang lab tipikal 2, dan ada 1 ruang lab yang cukup besar, cukup lebar. Ada ruang lab anatomi, yang dimana ada keperluan untuk ruang lab anatomi ada memiliki ruang kadaver sendiri. Untuk di setiap ruang lab ada ruang kepala lab itu sendiri untuk di setiap lab. Lalu kita next masuk ke denah lantai 5. Denah lantai 5 di sini saya mulai memberikan ruang lab, storage lab, dan ruang auditorium. Ruang auditorium atau ruang aula untuk fungsi meeting skala besar. Ini adalah denah nextnya kita ada denah top floor. Ini ada denah top floor, ada skylight, ada atap wireframe, ada roof water tank. Ya, next di sini kita ada denah core. Denah core di sini saya ada menyertakan lift mahasiswa, lalu ada toilet, lalu ada tangga darurat. Tangga darurat di sini saya memberikan shaft fresh air apabila ada terjadi kebakaran atau dan lain semacamnya, sehingga sirkulasi udara di dalam tangga darurat tetap segar dan tidak tercemar oleh asap kebakaran. Lalu di core sebelah kiri ada lift barang, untuk barang ada lift sampah untuk membawa sampah, karena untuk sampah dari ruang lab ke ruang bawah tidak boleh digabung dengan lift barang, karena sampah untuk kebutuhan kedokteran adalah sampah bersifat B3 atau berbahaya. Lalu ada ruang kontrol panel, dan di sini ada shaft untuk plumbing, listrik, dan AC. Lalu ada ruang AHU. Untuk utilitas di sini ada utilitas jaringan air. Bisa dilihat ini utilitas jaringan air kita dari SDP. Jadi dari SDP ini adalah pembuangan air bekas, air kotor yang saya kirimkan melalui shaft dari atas ke bawah ke SDP. Lalu untuk supply air ada ground water tank yang menggunakan pipa booster untuk atas, dan juga ada roof water tank untuk mensuplai air dengan gaya gravitasi. Lalu di sini ada potongan untuk listrik. Potongan listrik adalah kita mulai dari LVMDP. Lalu ada SDP untuk distributor listriknya melalui shaft khusus listrik. Lalu ada transportasi vertikal yaitu lift. Tadi di Denakor sudah saya jelaskan bahwa ada lift barang, lift mahasiswa, dan lift sampah khusus untuk sampah. Berikutnya yang terakhir ada potongan AC, potongan outlet AC. Kita bisa lihat dari bawah ada chiller. Lalu untuk yang berwarna biru ada air supply untuk mensuplai udara dingin yang sudah terkondensasi untuk setiap ruangan. Lalu ada return air yang menggunakan, bisa dilihat abu-abu, pipa abu-abu. Lalu di atasnya ada cooling towernya. Sekian untuk presentasi singkat saya tentang gedung Fakultas Kedokteran. Berikut adalah video maket digital milik saya. Terima kasih.